Bab 13 Meminta Sesuatu. Perjamuan diadakan di hotel semesta paling bergengsi di kota Evermore. Jonathan Ramsay merasa kalau dia tidak melakukan ini, dia akan terlihat tidak sopan. Terakhir kali, dia hampir bunuh diri karena meremehkan Alexander Blackwood. Untuk pemuda dengan latar belakang misterius namun memiliki kemampuan hebat ini, Jonathan Ramsay tidak berani menghinanya. Tuan Wali Kota Jonathan, apakah kamu juga makan di sini? Melihat Jonathan Ramsay dan yang lainnya berdiri di depan pintu, Ethan Prescott dan keluarga Abigail Lawson yang baru saja tiba di depan pintu hotel tidak bisa menahan keterkejutannya. Ethan Prescott langsung berlari untuk menyapa Jonathan Ramsay, tapi Jonathan Ramsay mengerutkan kening karena dia tidak mengenalinya. Ethan Prescott berkata, "Tuan Wali Kota Jonathan, aku bos muda dari Prescott's Corporate, terakhir kali aku minum dengan Anda." Jonathan Ramsay menyapanya dengan santai, dengan ekspresi tidak sabar. Ethan Prescott tidak berani berkata apa-apa lagi, dia memanggil keluarga Abigail Lawson untuk segera masuk ke hotel. "Tuan muda Ethan, aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan seperti itu dengan Tuan Wali Kota Jonathan." Gabriella Morgan baru saja melihat Ethan Prescott mengobrol dengan Jonathan Ramsay, dia tidak bisa menahan rasa iri. "Haha, itu semua berkat ayahku, bukan apa-apa." Ethan Prescott melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sikap Ethan Prescott membuat Gabriella Morgan semakin menghargainya. Di saat yang sama, dia juga merasa Alfred Lawson salah memilih orang. Sophia Caldwell berkata dengan suara rendah, "Tuan Wali Kota Jonathan mungkin sedang menunggu beberapa tamu terhormat di sini, mungkin seorang pemimpin besar dari provinsi." Ethan Prescott juga merasakan hal yang sama, kalau tidak, sikap Tuan Wali Kota Jonathan tidak akan begitu tidak sabar. "Kalau aku bisa menjadi orang yang disambut Tuan Wali Kota Jonathan dengan berdiri di luar gerbang hotel, betapa bergengsinya itu." Abigail Lawson tidak bisa menahan diri untuk berpikir, merasa sedikit berharap di dalam hatinya. "Ini akan memakan waktu, suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi orang yang mempesona seperti Hannah Merrick." Sekelompok orang masuk ke hotel semesta dan memasuki kamar pribadi yang sudah dipesan sebelumnya. Sekitar waktu inilah, Alexander Blackwood datang terlambat, dengan wajah malas dan tenang, dia berkata, "Maaf terlambat. Master Alexander terlalu sopan, tidak masalah, aku sangat puas kalau kamu datang ke sini." Jonathan Ramsay berkata dengan sangat sopan dan hormat kepada penyelamatnya. Beberapa orang yang menonton diam-diam kaget, apa latar belakang pemuda ini hingga membuat Tuan Wali Kota Jonathan menunggu lama. Apalagi mengetahui bahwa Tuan Wali Kota Jonathan menunggunya, dia masih berani sombong dan tertunda lama. Alexander Blackwood selalu melakukan hal-hal sesuka hatinya, dia malas. Bisa datang ke sini sekitar waktu ini sudah termasuk memberi muka kepada Jonathan Ramsay. "Master Alexander, bagaimana pendapat kamu tentang apa yang aku katakan terakhir kali?" Caleb Houghton si lelaki tua itu menyanjung Alexander Blackwood berulang kali, berharap bisa belajar sesuatu darinya. Tuan tua Caleb terkenal di seluruh negara Avalora karena keahliannya, tapi dia juga seorang maniak yang terkenal. Untuk meningkatkan keterampilan medisnya, bahkan kalau dia diminta untuk berlutut dan bersujud kepada Alexander Blackwood, dia tidak akan cemberut. Alexander Blackwood hanya mengatakan, "Nanti dibicarakan lagi," dengan ringan, dan langsung mengabaikan Caleb Houghton. Di meja anggur, Adrian Reynolds bertindak sebagai perantara untuk menghangatkan suasana, sementara Jonathan Ramsay dan Caleb Houghton terus bersulang untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Setelah minum arak, pintu kamar pribadi terbuka lebar, dan seorang pria paruh baya yang agak gemuk masuk. "Kenapa Tuan Wesley datang?" Jonathan Ramsay bertanya dengan cemberut saat melihat Wesley Houghton, Direktur Bank Kota Evermore. Wesley Houghton memulai karir sebagai salesman kecil di bank, kemampuannya untuk mengamati kata-kata dan emosi sangat cakap. Melihat bahwa posisi utama bukan Jonathan Ramsay dan Adrian Reynolds, tapi seorang pemuda yang aneh, dia tidak bisa menahan perasaan heran. "Aku kebetulan berada di sini untuk membicarakan pinjaman uang dengan Harto Prescott, bos grup properti Prescott."
Aku tahu kamu ada di sini, jadi aku datang ke sini untuk bersulang, kata Wesley Houghton sambil tersenyum, tapi diam-diam menatap Alexander Blackwood dari sudut matanya, tidak tahu apa latar belakang pemuda itu, sehingga Tuan Wali Kota Jonathan sangat mementingkan dia. Jonathan Ramsay mengerutkan kening dan berkata, perusahaan real estate Harto Prescott memiliki masalah besar, dan defisit dana terlalu besar. Bahkan kalau kamu meminjamkan uang, dia mungkin tidak akan dapat pulih. Wesley Houghton segera menyanjungnya dan berkata, Tuan Wali Kota Jonathan benar-benar memiliki mata yang tajam, dapat melihat masalahnya secara sekilas. Tentu saja aku tidak akan meminjamkan uang kepada Prescott Corporate. Defisit real estate mereka terlalu besar. Bahkan kalau aku memberi 4 triliun, juga tidak bisa ditebus kembali. Alexander Blackwood mendengarkannya dengan ekspresi tenang, sepertinya Ethan Prescott, Tuan Muda Ethan, tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Wesley Houghton bersulang, lalu bersulang untuk Alexander Blackwood, mengangkat gelasnya sambil tersenyum, dan berkata kepada Alexander Blackwood, adik, aku bersulang untukmu. Alexander Blackwood mencelupkan bibirnya dengan anggur dengan santai, tapi Wesley Houghton meminum semuanya dalam satu tegukan, dan dia tidak merasa bahwa Alexander Blackwood tidak memberinya muka. Sungguh menakjubkan melihat Tuan Wali Kota Jonathan berdiri di depan pintu menyambutnya dan dia bisa duduk di posisi utama. Setelah bersulang, Wesley Houghton dengan hati-hati meninggalkan ruang pribadi, cukup baginya untuk menunjukkan wajahnya di depan pemimpin dan bersulang untuk tamu terhormat pemimpin dengan segelas anggur. Alexander Blackwood tahu bahwa Jonathan Ramsay ingin meminta sesuatu, jadi dia berkata, kalau Tuan Wali Kota Jonathan membutuhkan bantuan aku, katakan saja, kamu tidak perlu berputar-putar. Biarpun ketahuan, tidak memalukan bagi Jonathan Ramsay untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah veteran di arena politik. Kemudian topik berlanjut, putriku sudah sakit selama bertahun-tahun, bahkan Tuan Caleb tidak dapat menyembuhkannya, jadi aku ingin mengundang Master Alexander untuk mencoba mengobatinya. Penyakit yang bahkan Tuan Caleb tidak bisa sembuhkan. Alexander Blackwood melirik Caleb Houghton. Master Alexander, ini penyakit hati. Nona Juliana Ramsay, mengunci diri di kamar sepanjang hari, dengan tirai tertutup, dan tidak bisa melihat cahaya siang hari. Kalau ini terus berlanjut, dia akan sakit parah kalau dia tidak sakit. Kata Caleb Houghton sambil menghela nafas. Penyakit hati pasti punya alasan, kata Alexander Blackwood. Jonathan Ramsay ragu-ragu sejenak, menghela nafas, dan berkata, putriku pernah bertengkar dengan ibunya, lalu lari dari rumah. Tanpa diduga, istriku tiba-tiba jatuh sakit, dan putriku belum sempat melihatnya sebelum dia meninggal. Jadi, karena ini, dia memiliki penyakit hati, dia menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Alexander Blackwood mengangguk sambil berpikir, dan berkata dengan tenang, aku akan melihatnya ketika aku punya kesempatan. Dengan kata-kata Alexander Blackwood, Jonathan Ramsay benar-benar lega. Alexander Blackwood bukanlah orang yang suka bersosialisasi, dia pergi begitu saja saat sudah kenyang dengan arak dan makanan. Jonathan Ramsay juga tidak menahannya, dia segera bangun bersama Caleb Houghton untuk mengantarnya pergi. Melihat Jonathan Ramsay, Adrian Reynolds, dan Caleb Houghton mengantar seorang pemuda keluar, semua orang tercengang. Sophia Caldwell kebetulan sedang menjawab telepon di luar, setelah melihat pemandangan ini, telepon di tangannya hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang tadi ditunggu Tuan Wali Kota Jonathan di luar, ternyata dia. Dia hanya petugas penjara, bagaimana bisa dia membuat Tuan Wali Kota Jonathan menyapa dan mengantarnya secara langsung? Guncangan di hati Sophia Caldwell terbukti dengan sendirinya. Dia kembali ke kamar pribadi dan ingin memberitahu Abigail Lawson berita mengejutkan. Begitu dia masuk, dia mendengar Ethan Prescott tertawa, grup properti Prescott kami baru saja memutuskan untuk menambah modal dan berbagi saham, Abigail, apakah kamu mau pikirkan tentang itu? Bab 14 Tidak percaya. Kata-kata Ethan Prescott langsung mengejutkan semua orang.
Grup properti Prescott adalah perusahaan berkualitas tinggi di kota Evermore, dan juga termasuk yang terbaik di antara banyak perusahaan. Dulu saham mereka susah dicari, tapi sekarang mau nambah modal dan sare. Tuan Muda Ethan, apakah kamu tidak bercanda dengan kami? Kamu ingin menambah modal dan memperluas saham. Mungkinkah perusahaan kalian kekurangan dana? Sophia Caldwell langsung lupa dengan apa yang terjadi pada Alexander Blackwood barusan, dia bertanya langsung. Ethan Prescott tersenyum ringan dan berkata, tentu saja tidak, tapi perusahaan kami sedang bersiap untuk go public. Semua orang sangat jelas bahwa Prescott Corporate adalah perusahaan yang sangat kompetitif dan perusahaan yang mapan. Kami sudah membangun banyak gedung di kota Evermore. Peningkatan modal dan ekspansi saham kali ini sebenarnya sangat samar. Ini untuk kepentingan karyawan internal, memungkinkan mereka untuk berlangganan saham terlebih dahulu, dan setelah listing, mereka akan dapat membayar dividen. Aku tidak akan membicarakannya dengan kalian kalau kita tidak berhubungan baik dan Abigail ada di sini. Beberapa orang dari keluarga Lawson dan Sophia Caldwell sedikit terkejut, kemudian menjadi bersemangat. Kalau dapat membeli beberapa saham Prescott Corporate, pasti bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar setelah Prescott Corporate go public. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan yang ingin diberikan Prescott Corporate kepada karyawan internal, tapi Ethan Prescott memberitahu mereka beritanya, ini memperlakukan mereka sebagai orang sendiri. Tuan Muda Ethan, aku mau. Aku modal 20 miliar untuk membeli sedikit saham. Namun, mengingat hubungan kita, bisakah kamu memberi aku lebih banyak? Sophia Caldwell tertawa. Gampang, kamu dan Abigail adalah teman baik, aku akan memberimu muka ini. Aku akan memberimu tambahan 10% sesuai dengan rasio, bukankah itu menarik? Kata Ethan Prescott dengan berani dan otentik. Abigail Lawson merenung sejenak, dan berkata, Tuan Muda Ethan, aku bersedia investasi 40 miliar untuk membeli saham. Ethan Prescott tertawa keras dan berkata, oke, aku akan memberi kamu 15% lebih banyak dari saham yang kamu beli. Gabriela Morgan berkata dengan gembira, Tuan Muda Ethan terlalu murah hati. Alfred Lawson seorang veteran juga tidak mencurigainya, lagi pula, dia juga tahu betul bahwa Ethan Prescott datang untuk Abigail Lawson. Tidak mungkin keuntungan itu jatuh dari langit, tapi Ethan Prescott ingin mengejar Abigail Lawson, tampaknya masuk akal untuk memberikan manfaat ini. Abigail Lawson tidak memiliki banyak dana sekarang, 40 miliar adalah batas maksimum, Gabriela Morgan dan Alfred Lawson juga harus membantunya. Namun, ini juga merupakan peluang, setelah mendapatkan saham Prescott Corporate, mereka bisa mendapatkan dividen yang cukup besar setiap tahun setelah go public. Tuan Muda Ethan sangat murah hati, aku bersulang untukmu. Abigail Lawson mengangkat gelasnya dan berkata kepada Ethan Prescott. Kamu terlalu sopan, Abigail bisa langsung memanggilku Ethan saja. Kata Ethan Prescott sambil tersenyum. Gabriela Morgan segera mencubit Abigail Lawson, dan berkata, benar, Tuan Muda Ethan baik sekali padamu, jangan terlalu asing. Abigail Lawson segera berkata secara tersirat, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Ethan mulai sekarang. Ethan Prescott mengangguk dengan gembira. Ini adalah lompatan besar. Dengan langkah ini, dia tidak khawatir dengan beberapa langkah selanjutnya. Setelah makan, Ethan Prescott menyuruh orang mengantar Abigail Lawson dan yang lainnya pulang. Alfred Lawson berjabat tangan dengan Ethan Prescott dan berkata, Tuan Muda Ethan, saat Abigail mengalami masa sulit, terima kasih sudah membantunya seperti ini. Paman Alfred terlalu sopan, ini memang yang harus aku lakukan. Kata Ethan Prescott dengan berani. Alfred Lawson menelepon Alexander Blackwood di dalam mobil dan memintanya untuk datang ke keluarga Lawson, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Alexander Blackwood sangat menghormati Alfred Lawson, jadi dia tiba di keluarga Lawson lebih awal untuk menunggu. Alexander, aku punya kabar baik di sini, yang seharusnya bisa membuatmu menghasilkan uang. Alfred Lawson tersenyum. Terima kasih Paman Alfred.
Alexander Blackwood tersenyum, dia tidak terlalu tertarik dengan uang, para tahanan di penjara Shadowgate akan menyuapnya dengan ratusan miliar di setiap kesempatan. Alfred Lawson berkata, keluarkan saja uang sebanyak yang kamu miliki. Kalau tidak cukup, aku akan membantu kamu. Alexander Blackwood tertawa, Paman Alfred, aku tidak tahu bisnis apa yang membuat kamu begitu percaya diri. Grup properti Prescott milik Ethan Prescott sedang bersiap untuk go public, tapi beritanya belum terungkap. Itu hanya untuk karyawan internal, untuk menguntungkan mereka, dan ingin menambah modal dan berbagi. Ethan Prescott memberi tahu kami beritanya hari ini. Grup properti Prescott adalah perusahaan berkualitas tinggi, memegang saham mereka, adalah hal yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Kata Alfred Lawson kepada Alexander Blackwood. Sudut mulut Alexander Blackwood tidak bisa menahan sedikit pun kedutan. Hari ini dia mendengar dari Jonathan Ramsey bahwa Prescott Corporate mengalami defisit serius dalam bisnis real estate, dan Direktur Bank Kota Evermore, Wesley Houghton, tidak mau memberi mereka pinjaman. Saat ini, itu akan terdaftar tanpa alasan. Grup properti Prescott. Apakah komisarisnya bernama Harto Prescott? Tanya Alexander Blackwood. Aku tidak menyangka kamu sudah mendengar sedikit tentang itu, tapi kamu benar-benar mengenal Pak Harto Prescott, ayah dari Tuan Muda Ethan. Sophia Caldwell, yang kembali dengan Abigail Lawson. Dia berbicara dengan nada sinis. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, kalau demikian, maka lebih baik tidak membeli saham mereka. Prescott Corporate sudah mengalami defisit internal yang serius dan akan bangkrut kapan saja. Gelombang peningkatan modal internal dan eksternal mereka dan perluasan saham, aku kira sebagian besar adalah mereka mencoba mengumpulkan uang, dan mereka siap untuk melarikan diri. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka membelalak. Abigail Lawson berkata dengan suara yang dalam, Alexander Blackwood, jangan tidak membiarkan orang lain lancar hanya karena kamu tidak mampu. Tuan Muda Ethan cukup baik untuk membantu kami. Gabriella Morgan juga berkata, benar, Tuan Muda Ethan sudah mengatakan bahwa ini untuk kesejahteraan internal. Dia memberi tahu kami sebelumnya karena hubungannya dengan Abigail. Kamu bajingan, jangan tidak tahu diri. Sophia Caldwell diam untuk pertama kalinya, sangat tidak normal sehingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun terhadap Alexander Blackwood. Alexander, tidak ada yang salah kalau cemburu. Karena kamu tidak mau keluarkan dana, aku akan membantumu membayar 6 miliar, anggap itu sebagai mahar Abigail untuk menikahimu. Alfred Lawson menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Alexander Blackwood tersenyum pahit, tidak, Paman Alfred, kamu harus percaya padaku. Aku makan dengan Jonathan Ramsey dan yang lainnya hari ini, mereka sendiri yang mengatakannya. Gabriella Morgan langsung mencibir dan berkata, kentut. Hari ini Tuan Wali Kota Jonathan menyapa langsung tamu-tamu terhormat di gerbang Hotel Semesta. Dia pasti pemimpin besar dari provinsi. Bercermin dulu kamu, petugas penjara kecil tingkat 2, bahkan petugas penjara-penjara Shadowgate yang buruk di sudut yang tidak diketahui, apa kamu juga layak disambut oleh Tuan Wali Kota Jonathan di depan pintu? Lain kali kalau kamu ingin membual, tolong perhatikan detailnya, agar tidak tergigit lidahnya. Abigail Lawson juga sangat tidak senang, dia berkata dengan suara yang dalam, Alexander Blackwood, tidak apa-apa kalau kamu tidak tahu niat baik orang, tolong jangan katakan kata-kata konyol seperti itu lagi, jangan mengutuk Tuan Muda Ethan lagi. Alexander Blackwood merentangkan tangannya tanpa daya, tidak ada cara untuk terus menjelaskan ini. Alfred Lawson mengambil keputusan dan berkata, begini saja, aku akan membantu kamu menginvestasikan 6 miliar untuk membeli saham, kamu menyimpannya dengan baik di masa depan, jangan menjualnya dengan mudah. Alexander Blackwood hanya bisa berkata, terima kasih Paman Alfred. Alfred Lawson memandangnya dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa mentalitas Alexander Blackwood mungkin disebabkan karena sejak kecil berada di penjara Shadowgate. Setelah tinggal di kota metropolitan ini selama beberapa tahun lagi, itu akan menjadi lebih baik.
Sophia Caldwell, bagaimanapun, memanfaatkan kepergian Alexander Blackwood untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Abigail Lawson. Dia mengikuti dan melintas di depan Alexander Blackwood dengan wajah dingin, menghalangi jalannya. Apakah ada yang salah? Alexander Blackwood mengangkat kelopak matanya. Kalau Sophia Caldwell bukan sahabat Abigail Lawson, Alexander Blackwood tidak akan repot-repot berhenti. Bab 15 mendapat keuntungan. Bagaimana kamu tahu bahwa Prescott Corporate kekurangan dana secara internal, dan peningkatan pendapatan dan perluasan saham ini adalah untuk bersiap melarikan diri membawa uangnya? Sophia Caldwell berdiri di depan Alexander Blackwood, menghalangi jalannya, dan bertanya. Alexander Blackwood berkata dengan datar, "Aku sudah menjelaskannya sebelumnya, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku pikir kamu tidak tuli." Ini membuat Sophia Caldwell sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot. Kata-kata orang ini benar-benar menjengkelkan. Biasanya, ketika orang-orang melihatnya, mana yang tidak sopan dan santun. Aku percaya kata-kata kamu, jadi aku memutuskan untuk mengambil kembali 20 miliar yang digunakan untuk membeli saham Prescott Corporate. Kata Sophia Caldwell dengan senyum tiba-tiba. Apa yang dia katakan membuat Alexander Blackwood tercengang. Dia mengira wanita ini akan mengatakan sesuatu untuk mengejeknya, tapi dia tidak menyangka akan mengatakan bahwa dia mempercayainya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Terserah kamu." Sophia Caldwell berkata, "Apakah kamu tega melihat keluarga Lawson kehilangan uang sebanyak itu karena Prescott Corporate?" Alexander Blackwood berkata, "Mereka tidak mempercayai aku, tidak peduli apa yang aku katakan. Aku ingin tahu, kenapa kamu mempercayaiku? Aku sudah mengamatimu sepanjang waktu, termasuk berbohong hari ini untuk memuji kepala Ethan Prescott. Nyatanya, aku juga ingin melihat penampilanmu dan melihat apakah kamu pria yang kuat. Setelah pengamatan aku yang cermat, aku tidak berpikir kamu adalah tipe pria yang sangat utilitarian, dan kamu tidak sengaja berbicara besar demi pamer. Jadi, mereka tidak percaya padamu, aku percaya." Sophia Caldwell mengikuti Alexander Blackwood, dan berkata dengan senyum manis, sepasang kaki sutra hitam yang indah bergerak dengan sangat ritmis, dan suara sepatu hak tinggi yang membentur tanah sangat menyenangkan. Alexander Blackwood terkejut dan sedikit mengernyit. Sophia Caldwell mengambil kesempatan untuk mendekatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Alexander, apa yang aku katakan benar, benar sekali, tidak ada setengah kebohongan. Aku percaya kamu, kenapa kamu tidak percaya padaku?" Alexander Blackwood tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Mereka tidak percaya kata-kata aku, kamu kembali dan membujuk mereka untuk menarik modal mereka. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, grup properti Prescott akan benar-benar melarikan diri dengan uang, tidak ada yang aku bisa lakukan." Sophia Caldwell mengangguk dan berkata, "Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Abigail tentang masalah ini, yakinlah. Apakah kamu bebas besok? Aku ingin mentraktirmu minum teh." Sophia Caldwell mengubah topik pembicaraan dan tersenyum. Hah? Alexander Blackwood tidak tahu rencana seperti apa yang dipikirkan wanita ini. Sepertinya dia ingin menjebaknya lagi, dan kemudian membuat dirinya terlihat jelek, sehingga dia dapat menceraikan Abigail Lawson. "Katakan saja apakah kamu setuju atau tidak." Sophia Caldwell mencondongkan tubuh ke depan dan merangkul lengan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood, yang belum pernah melakukan kontak intim dengan seorang wanita, merasa lengannya tenggelam di lautan lumpur, lembut dan sangat nyaman. Namun, dia bukan tipe pria yang penuh nafsu. Dia segera menarik lengannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terima kasih, aku tidak tertarik." Sophia Caldwell tiba-tiba kehilangan muka. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berinisiatif untuk mengundang seorang pria berkencan, tapi dia ditolak begitu saja. Kamu benar-benar tidak tahu dihargai." Sophia Caldwell hanya bisa mendengus, sedikit kesal. Alexander Blackwood melambai tanpa suara, siap menghentikan mobil. Sophia Caldwell berkata, "Hei, bagaimanapun juga aku adalah sahabat Abigail,
kalau kamu ingin bergaul dengannya, lewati aku dulu. Dengan sikap seperti ini, menurutmu apakah aku akan membantumu berbicara? Alexander Blackwood dengan tenang berkata, dia tidak menyukaiku, aku tahu betul itu. Melon yang dipetik paksa itu tidak manis, aku menikahinya karena permintaan orang tuaku. Aku tidak punya terlalu banyak pemikiran yang tidak masuk akal tentang dia, aku akan melindungi dia diam-diam, dan tunggu sampai hubungan ini berakhir. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood menghentikan taksi dan berkata kepada pengemudinya, Sir, Manor Azure Peak. Sophia Caldwell hendak menyusul dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di Hotel Semesta hari ini, tapi ketika dia mendengar kalimat ini, dia terkejut. Manor Azure Peak. Sophia Caldwell tak kuasa menahan keterkejutannya. Manor Azure Peak adalah daerah paling makmur di kota Evermore. Orang-orang yang tinggal di dalamnya sangat kaya atau berkuasa, bahkan banyak villa yang kosong. Hanya selama liburan, para petinggi itu kadang-kadang akan tinggal di dalamnya untuk sementara waktu. Alexander Blackwood sebenarnya tinggal di tempat seperti Manor Azure Peak. Mustahil. Dia hanya petugas penjara, kenapa bisa tinggal di Villa Manor Azure Peak? Sebelum dia bisa pulih, taksi yang ditumpangi Alexander Blackwood sudah menghilang. Sophia Caldwell berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama, lalu kembali sadar, lalu tersenyum tipis dan berkata, Hei, Abigail, kamu juga dengar itu, orang ini tidak tertarik padamu. Selain itu, kamu juga tidak menyukai pria ini. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, senyum licik tidak bisa tidak muncul di wajah Sophia Caldwell. Pantas saja sekaya apapun orang-orang besar itu, mereka suka pergi ke pasar barang antik untuk mencoba keberuntungan. Ternyata memungut barang berharga adalah hal yang sangat membahagiakan. Alexander Blackwood kembali ke Villa Istana Langit Azure Peak, dan langsung berbaring di kamar tidur. Tidak lama kemudian, dia mendengar bel pintu. Melalui pemantauan mata elektronik, dia melihat bahwa orang yang berdiri di luar pintu ternyata adalah Hannah Merrick. Saat ini, Hannah Merrick mengenakan seragam militer dengan wajah serius, dan terus membunyikan bel pintu. Apakah wanita ini sakit? Dia kejar ke sini untuk melecehkanku. Kepala Alexander pusing, dan untuk pertama kalinya, dia memiliki ide untuk menggantung seorang wanita di lapangan selama 3 hari di bawah sinar matahari. Melihat lama tidak ada tanggapan, Hannah Merrick berkata dengan suara yang dalam, King of Eternal Night, Tuan Willie Archer. Aku tahu kamu tinggal di sini, aku tahu kamu ada di dalam sekarang. Alexander Blackwood hanya bisa menghela nafas lega ketika mendengar itu. Wanita gila itu tidak datang untuk menemukannya, tapi Willie Archer. Aku Hannah Merrick, Letnan Jenderal Negara Avalora Pasukan Naga Hitam, aku sudah lama mengagumi Tuan. Apalagi aku juga tahu bahwa 4 Raja Surgawi Agung di bawah Raja Mistis diatasi oleh Tuan. Jadi, aku ingin bertemu Tuan, berterima kasih pada Tuan. Hannah Merrick berkata dengan sungguh-sungguh. Alexander Blackwood tidak mempedulikannya, dia langsung memblokir mata elektronik dan bel pintu, kembali ke tempat tidur dan pergi tidur. Hannah Merrick melanjutkan, aku tahu pengalaman Tuan sebelumnya sangat memilukan, tapi semuanya sudah berlalu. Negara Avalora membutuhkan karakter seperti Anda, aku harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan serius. Alexander Blackwood tertidur dengan damai, bernapas teratur. Hannah Merrick berdiri di luar pintu selama 5 menit lagi, melihat masih belum ada jawaban, dia hanya bisa menghela nafas dan meletakkan salah satu kartu namanya. Tuan Willie, ini kartu nama aku harap kamu dapat menghubungiku. Kata Hannah Merrick. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, tapi masih ada kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Dia baru saja mengetahui siapa pemilik villa itu, dan hasilnya mengejutkannya. Pantas saja lawan bisa dengan mudah menghadapi 4 bawahan teratas Raja Mistis. Tanpa diduga, orang-orang yang tinggal di sini sebenarnya adalah Raja Dunia Bawah Tanah Negara Avalora, King of Eternal Night, Willie Archer. Kalau aku bisa meyakinkan dia untuk keluar, maka aku pasti bisa mencapai lebih banyak hal hebat.
Dia tidak tahu bahwa villa ini sudah berpindah tangan, dan orang yang tinggal di dalamnya hanyalah sebuah petugas penjara kecil yang dia remehkan.